Jadi teman-teman gini, berpikir aplikasi itu untuk apa? Untuk ngumpulin data saja atau untuk apa? Kalau teman-teman fokus untuk ngumpulin data saja, ganti pengurus, itu data ikut ke pengurus lama. Mau tanya ini sih Mas Adi tentang apa saja yang diperlukan ketika kita mau membuat kerangka shifting organisasi gitu. Jadi yang diperlukan itu apa saja dan mohon arahannya gitu. Oke, yang pertama, eh, organisasinya itu saya pikir harus bagus dulu. Ini bukan bagus dalam artian oh aktif ke sana bukan, tetapi struktur kemudian dia bagaimana mendokumentasikan itu harus bagus. Saya cerita ya, saya pernah bantu untuk membangun sebuah sistemnya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi akhirnya tidak jadi. Tidak jadinya tidak matang. Tidak matangnya dari mana? Simple. Dari bagaimana menerbitkan nomor anggota saja tidak ada aturan baku. Nah, ini berarti harus bicara aturan baku. Nah, kalau IPM mau membuat aplikasi, coba koneksikan dengan nasional dulu. Jangan langsung bikin aplikasi di Jateng saja. Nanti penamaan, nomor induk, itu akan beda-beda tuh nanti ketemu. Nah, hal-hal yang detail seperti ini harus sudah clear ketika sebelum membuat aplikasi. Ya, sebelum membuat aplikasi. Jadi, aplikasi itu eh, bukan menjadi solusi dipaksakan, bisa dipaksakan, tetapi nanti akan banyak berubah. Ya, banyak berubah. Nah, pertama dari sesimpel itu ya, nomor induk aplikasi, nomor induk anggota itu harus jelas. Penomorannya seperti apa. Akhirnya nanti ketika memilih database kita bagus. Oh, misalkan pakai auto increment nantinya harus pakai apa? Oh, enggak pakai auto increment. Oh, ada level setiap setiap digitnya seperti KTP itu jelas. Ya, jangan sampai ini biasanya terjadi di organisasi sesimpel tidak punya aturan baku tentang penomoran anggota. Akhirnya dari situ banyak yang ngaku-ngaku saya punya nomor anggota lah, banyak yang ngaku-ngaku saya anggota IPM lah, tapi nomor anggotanya tidak sesuai. Nah, dari situ teman-teman yang hal SOP, struktur, kemudian eh, SOP kan turunan dari ADART tuh. ADART-nya apa? Turunkan ke SOP, baru dibantu aplikasi untuk mendigitalisasi. Yang dulunya proses rekrutmen anggota pakai manual, sekarang pakai Google, pakai aplikasi berbasis web, berbasis mobile. Dari situ sudah tenang tuh, nomornya sesuai, kemudian penamaan sesuai, apa yang dibutuhkan dari organisasi itu terhadap anggotanya itu jelas ya. Jadi jangan buat aplikasinya dulu. Aplikasi buat user ID, nama, nomor KTP. Pada saat berkembang susah ya. Oh ini kurang, ini kurang. Coba itu diklirkan dulu. Mulainya dari mana? Namanya organisasi dari form rekrutmen pertama kali. Berarti form rekrutmen pertama kali itu harus jelas, detail apa yang dibutuhkan. Baru nanti dikonvert menjadi sebuah data. Nah, data yang sudah terkumpul banyak itu nanti gampang mau 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 dioprek misalkan cari anggota yang kelahiran tahun sekian gampang ketemu. Cari anggota eh yang punya kemampuan ini gampang ketemu ya. Itu SOP kemudian aturan-aturan baku yang diturunkan dari ADART itu teman-teman harus clear dulu, jangan sampai rubah di tengah-tengah. Ya, apalagi datanya sudah ribuan, ternyata datanya disesuaikan nomor induknya. Ya, nah itu teman-teman dari ADART turunkan menjadi SOP, baru dari SOP fokus di kemampuan teman-teman yang jurusannya sistem informasi. Dari situ baru ke bisnis proses. Dari bisnis proses turun ke bisnis kelas. Dari bisnis kelas nanti ke fungsi, ke metode dan segala macam. Akhirnya membuat sebuah aplikasi. Dari situ modelnya nanti dia aktornya siapa saja turun menjadi database. Database langsung nanti menjadi
skema database, gabunglah jadi satu. Ya, itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, roadmap aplikasi itu harus ada. Teman-teman, roadmap aplikasi itu harus ada. Walaupun nanti di fase pertama ini, teman-teman itu bisa dibatas sampai mana. Jadi kalau di technical itu namanya MPV. MPV itu produk yang boleh di-deliver kepada user pada periode tertentu. Namanya MPV. Silakan teman-teman, misalkan pengembangannya adalah dalam waktu 1 tahun, dibagi misalkan 3 MPV. MPV pertama adalah untuk rekrutmen, ya. Yang kedua misalkan untuk analisa database, yang selanjutnya untuk manajemen user, selanjutnya untuk engagement, untuk segala macam dibuat MPV itu. Kemudian konsisten dari situ, ya. Setiap fase dievaluasi, dievaluasi, dievaluasi. Akhirnya, walaupun aplikasi itu belum sempurna, tapi tidak gampang error. Karena apa? Karena tidak loncat, ya, tidak loncat. Ini beres dulu, ya. Kita rekrutmen beres dulu, kemudian baru dari rekrutmen ke misalkan ke analisa dan misalkan statistik dan segala macam. Itu baru teman-teman usun, ya. Jadi roadmapnya dibuat teman-teman, mimpi boleh sampai 2009. Nah, di pengembangan aplikasi buat di Jateng juga sama begitu ya. Jadi satu dari ADART-nya diturunkan ke SOP yang kecil-kecil begitu, termasuk leveling ya, leveling teman-teman ini yang jadi masalah. Ada pertanyaan waktu di HPI begini. Siapa yang boleh nginput data? Siapa yang boleh nagih uang keanggotaan? Siapa yang? Nah, itu harus jelas karena kalau tidak jelas itu masalah aplikasi justru membawa petaka. Dulu kan kita yang nagih uang di level apa ya? Kalau di wilayah itu, kalau di provinsi apa namanya, Mas Cahyo? Wilayah, misalkan DPC atau DPD gitu ya. PW, pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah. Ya. Misalkan ada keuangan anggota, ya. Ada uang iuran anggota lah, misalkan sebulan 50.000 atau berapa setahun. Itu kalau tidak clear di awal, aplikasi yang disalahkan. Ya, itu harus clear. Siapa sebetulnya yang bisa narik uang? Ya, karena kalau bicara aplikasi nanti pembayaran itu nggak ke bendahara, bisa jadi lewat aplikasi. Nah, kalau aplikasi nggak bisa langsung ke Jateng, harus ke pusat dulu. Karena yang kerjasama dengan payment gateway itu pusat, nggak bisa Jateng misalkan. Nah, itu harus clear. Jangan sampai aplikasi disalahkan, padahal organisasi, SOP organisasi itu belum clear. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, roadmap-nya. Kemudian yang ketiga, harus dipikirkan benar-benar bahwa transisi organisasi itu untuk menjaga engagement antar anggota terhadap organisasi. Jadi teman-teman gini, berpikir aplikasi itu untuk apa? Untuk ngumpulin data saja atau untuk apa? Kalau teman-teman fokus untuk ngumpulin data saja, ganti pengurus, itu data ikut ke pengurus lama, ya. Ganti pengurus itu data ikut ke pengurus lama, ya. Makanya butuh roadmap nih, nanti kredensial segala macam. Jangan sampai pengurus yang pertama bikin, ya, anggaplah itu pakai domain lah, pakai apa, pengurusnya demisioner, ganti pengurus baru, itu password di mana? Kemudian domainnya ganti baru lagi, aplikasinya ganti baru lagi. Akhirnya tidak punya roadmap, ya. Termasuk kredensial, username, password, hosting. Ketika ada demisioner, langsung dipindahkan juga. Ya, jangan sampai itu ke bawah. Ya, itu sering banget di organisasi. Akhirnya ketika ketua baru, itu aplikasinya baru. Ya, itu harus dipikirkan. Nah, balik lagi ke masalah engagement. Jadi aplikasi itu dibuat ketika bicara organisasi, aplikasi dibuat untuk meningkatkan engagement anggota terhadap organisasi. Ya, buat apa cuma ngedata aja? Buat apa? Tetapi kita harus memikirkan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan organisasi, bisa berinteraksi dengan pengurus, bisa berkolaborasi dengan sesama anggota IPM, ya, dengan menggunakan aplikasi itu. Kalau membuat aplikasi saja untuk pendataan saja, teman-teman SMK RPL kelas 2 sudah bisa, ya. SMK RPL kelas 2 sudah bisa bikin aplikasi itu. Tetapi teman-teman sudah level mahasiswa, bahkan sudah ada yang lulus,
sudah tahu diterjun di organisasi, bagaimana aplikasi itu bisa meningkatkan engagement. Ya, kita bicara Gojek. Gojek itu kan bukan hanya bicara perjalanan. Dari situ ada bisa jual apapun, bisa komunikasi, bisa beli makanan, bahkan sekecil bahwa kamu sudah menghabiskan sekian dari Gojek itu ada. Engagement itu yang harus dijaga antara anggota dengan organisasi, sesama anggota, sesama cabang, sesama wilayah, sesama DPD, sesama DPC ataupun apa, mereka bisa saling terikat dengan adanya aplikasi. Gitu. Ya, jadi 3 poin itu harus penting. Nah, yang terakhir itu orang Indonesia itu banyak yang jago aplikasi, tetapi tidak banyak yang mengurusnya. Ya, ya, ini sebetulnya fenomena tidak hanya di aplikasi. Banyak yang bisa bikin anak tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, ya. Banyak yang bikin anak, oh gampang tutorialnya banyak gitu ya. Tapi saat mendidik anak tidak bisa. Itu bikin aplikasi di YouTube. 24 jam membuat aplikasi database perpustakaan. Kita ikutin tuh di YouTube jadi aplikasi itu. Setelah itu tidak, ya, tidak banyak yang ngurus. Penyakit di organisasi juga begitu. Maka yang terpenting setelah bikin aplikasinya adalah merawatnya, memaintenance-nya. Ya, ada yang bagian ngejaga database, ada yang bagian ngejaga data, ada yang mengkomunikasikan, ada yang memberikan sosialisasi, ada yang mengedukasi. Kalau misalkan itu bisa menjadi uang, ada yang memikirkan bisnisnya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh programmer-programmer pemula. Akhirnya orang-orang kreatif dari segmen lain dia gabung ke situ dan itu mereka yang dapat uangnya lebih banyak ya. Jadi situ eh, ADART diturunkan ke SOP, diturunkan sampai ke program pertama, kemudian yang kedua bikin roadmap yang jelas, yang ketiga apa saya lupa tadi, engagement harus bagus. Aplikasi itu untuk meningkatkan engagement antara organisasi dengan anggotanya, sesama anggotanya. Dan yang terakhir, ketika aplikasi sudah dibuat, dirawat. Dirawat artinya secara fitur, secara itu termasuk menjaga konsistensi terhadap roadmap. Ya, ketika roadmapnya sudah dibuat, jangan terlalu jauh berubahnya ya. Jadi misalkan dari keanggotaan tiba-tiba kecluk jadi e-commerce sesama IPM, ya tidak terlalu jauh ya. Jadi sesuai dengan roadmap. Begitu teman-teman, mudah-mudahan manfaat ya.